Dari kedua desa ini ada dua kesamaan, Bri. Ya, kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama ditarikan selama 7 hari berturut-turut, bro. Terus para penarinya itu dipilih secara supranatural oleh seseorang yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan gambuh. Tari sebelang ini melibatkan kegiatan mistis. Penari akan dirasuki roh halus supaya bisa menari. Halo warga-warga Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kalian sedang menyaksikan segmen Ngobrol Bareng Abri, Adit dan Brisena. Kita mau ngobrol apa kali ini? Kali ini gue mau ngebahas tentang tari sebelang. Tari sebelang, oke. Gimana? Udah tau nggak tari sebelang dari mana? Nggak tahu. Pasti dari, kalau tari-tari itu umumnya dari Pulau Jawa. Iya, dari Pulau Jawa. Ini di Jawa bagian timur. Jawa Timur. Penasaran? Penasaran? Oke, Dan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Ini sambil gue baca, Bri ya? Boleh dong. Jadi tari sebelang itu adalah salah satu ritual upacara masyarakat suku Osing Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Lo pernah dengar ya suku Osing Banyuwangi ya? Suku Osing nggak pernah denger, Banyuwangi sering banget denger. Dan banyak pasti cerita-cerita horor dari daerah Jawa Timur emang agak banyak nih. Nah, dan hanya dapat dijumpai di 2 desa di wilayah Kecamatan Gelagah Banyuwangi, Banyuwangi, terus di Desa Bakungan dan di Desa Oleh Sari. Jadi tari sebelang ini itu ada di 2 tempat, Bri. 2 tempat di Banyuwangi. Nah, kita bisa menemuinya di 2 desa dalam wilayah Kecamatan Gelagah. Di wilayah Gelagah. Yang pertama di Desa Bakungan dan di Desa Oleh Sari. Oh, Kecamatan Gelagah, di kecamatan itu ada 2 desa, namanya Desa Oleh Sari sama Bakungan sama Oleh Sari. Nah, ini 2 tari di 2 desa yang berbeda ya. Nah, ritual ini dilaksanakan untuk keperluan bersih desa atau tolak bala. Jadi mitosnya bukan mitos sih, kepercayaan mereka seperti itu. Mereka harus melakukan tarian itu untuk menolak bala. Menurut mereka ya. Menurut mereka, kepercayaan yang ada di sana. Terus? Nah, agar desanya tetap aman dan tentram gitu loh. Nah, ritual ini mirip ritual sintren yang ada di wilayah Banyumas dan Cirebon. Sintren itu tarian juga? Tarian juga ada di wilayah Banyumas dan Cirebon. Atau Sahyang Dedari di Pulau Bali. Sahyang Dedari. Gue kayaknya pernah dengar sebelang deh. Sebelang gue pernah dengar. Gue pernah lihatnya di TikTok. Jadi ada sempet, gue lupa lagi nama penarinya. Jadi sempet diwawancara gitu. Dia mendapat kehormatan ya kalau dibilangnya. Pokoknya itu kan nggak bisa sembarang orang kan. Kalau nggak salah diturun-temurun atau nanti lo jelasin ya. Iya, benar. Gue lihat di TikTok tuh, dan itu banyak yang wawancarin, jadi sempet hits nih di TikTok nih sebelang ini nih. Lanjutin, Dit. Oke. Nah, itu ada di mirip dengan sintren yang di Banyumas dan Sahyang di Dedari di Pulau Bali. Nah, penyelenggaraan tari sebelang ini, Bri, itu ada di 2 desa tersebut, tapi waktunya berbeda. Nah, kalau yang pertama itu di Desa Bakungan dilaksanakan, di Desa Oleh Sari itu dilaksanakan setelah Idul Fitri atau setelah Lebaran. Oh, waktunya ya setelah Idul Fitri. Setelah Lebaran, dan dilaksanakan dijalani sama penari yang masih perawan. Oh, harus syaratnya ya? Syaratnya seperti itu. Umur ada syarat umur nggak? Masih perawan, kalau tapi udah 50 masih perawan boleh?
Mungkin boleh kali ya. Yang penting bener juga ya. Iya. Bener juga, tapi kalau teman-teman tahu sih ya, boleh komen di bawah ya Iya, guys ya. Iya, bener juga ya. Iya, siapa tahu kan harus ada yang mungkin kan kalau dari 50 agak capek gitu ya. Iya, benar-benar. Gak kepikiran. Bener juga. Nggak usah dipikirin. Lanjut. Oke, terus yang kedua itu di Desa Bakungan itu yang bersebelahan sama Desa Olesari itu. Oh, deketan mereka. Oh iya kan Deket. satu kecamatan. Satu kecamatan. Apa kabupaten tadi? Satu kecamatan, Oh, beda desa. Nah, kalau di Desa Bakungan itu diselenggarakan setelah itu apa? Idul Adha. Oh, agak-agak deket-deketan ya waktunya ya berarti ya. Iya, Idul Adha, dan penarinya harus perempuan, semuanya perempuan. Tapi kalau yang di Desa Bakungan ini harus yang sudah menopause. Oh, berarti benar, kejawab dong pertanyaan gue tadi. Tapi kan tadi kalau yang pertama kan lo yang perawan, Iya, tapi yang tapi kan kalau umur 5 tahun bisa aja udah menopause juga kan. bisa jadi sih ya. Umur berapa sih menopause? 50-an kali ya? Iya, bisa jadi. Iya. Berarti dia bisa nari di ke kota yang desa yang sebelah. Dan dari dua desa ini harus yang keturunan. Nah, Bener omongan lo. benar. Itu harus yang penari seniornya nurun ke anaknya, apa saudaranya, mungkin seperti itu. Jadi harus benar-benar satu. Nggak bisa keturunan. sembarang orang ya, asal Iya. bisa nari terus ikut tari sebelah nggak bisa ya. Berapa Nah. orang sih yang nari? Gue lihat sih satu orang. Oke. Iya. Satu orang ya. Tapi kalau ada teman-teman yang lebih tahu ya, sorry ini kalau kita salah, teman-teman bisa komen ya. Ya. Nah, tapi dari kedua desa ini ada dua kesamaan, Bri. Ya, kesamaannya? Kesamaannya adalah sama-sama ditarikan selama 7 hari berturut-turut, bro. 7 hari. 7 hari berturut. Nggak berhenti. Makan kali berhenti kali kalau mau makan. Mungkin. Ya mati kan orang nggak makan itu. Dia malam suntuk 7 Oh, tapi kalian kalau ngerti banget Sari Sebelah boleh komen tuh 7 hari tuh ada berhenti makannya nggak? Atau ke toilet gitu. Iya. Minum aus gitu kan. Nah, si para penari ini ternyata harus dimasuki oleh roh leluhur, susah ngomongnya. Oh, jadi dalam kondisi Dalam kondisi tidak sadar. dirasuki oleh roh leluhur mereka. Jadi harus dalam kondisi masuk roh leluhurnya. Kalau mereka nggak dimasukin berarti mereka nggak bisa nari. Nggak bisa nari. Jadi syarat utamanya seperti itu. Terus para penarinya itu dipilih secara supranatural oleh seseorang yang biasa disebut masyarakat sekitar dengan gambuh. Gambuh. Nah, Gambuh atau bahasa sono itu bisa dikenal sebagai pawang. Pawang. Oke. Jadi pawangnya yang milih nih secara supranatural. Oh, berarti si gambuhnya itu mungkin dapat apa ya? Dapat Wangsit kali ya nih yang akan meneruskan yang ini gitu ya. Jadi memang harus bener kata lu tadi, harus dipilih secara keturunan. Iya. Yang penari-penari sebelumnya. Harus keturunan. Tapi kalau penari sebelumnya nggak punya keturunan gimana ya? Mungkin ke saudaranya. Oh, pokoknya nggak harus kandung sih ya. Nggak harus kandung ya. Nggak harus kandung, mungkin harus Menarik. Terus. Terus tari sebelang ini melibatkan kegiatan mistis. Penari akan dirasuki roh halus supaya bisa menari. Jadi mirip kayak Badarawi. Dimasuki roh halus baru bisa menari. Kayak gitu. Jadi sebelum menari, para pawangnya ini akan mengasapi penari dengan asap dupa dan mengucapkan mantra-mantra tertentu. Oh, jadi lagi nari ada yang mantra-mantrain juga. Ada mantra-mantra. Pakai musik dong narinya. Pakai musik. 7 hari 7 malam juga dong main musik. Itu ya? dia. Dirasukin juga nggak yang main musik? Enggak lah. Nggak, yang nari doang. Terus Ya? penarinya kan ya udah ada pawangnya tuh ya. Okay. Nah, terus apa namanya? Ketika roh halusnya sudah dimasuki ke tubuh penari itu, para penari itu mata terpejam dan dia akan mengikuti arahan pawang dengan irama gending. Oh, Jadi berdasarkan ketukan musik kali ya, Bri ya? Oh, berarti yang nari itu sebenarnya selain dia nggak sadar dia juga tutup mata ya? Tutup mata sambil menari dan yang gue lihat dari yang gue baca sumbernya itu, jadi dia tuh apa tuh pakai daun pisang gitu loh. Apanya? Itu apa pakaian tarinya? Oh, nanti gue kasih lihat. mahkotanya. Mahkotanya. Oh, nih kayak gini nih guys, contohnya nih guys. Nah, tarian ini dilakukan selama 6 sampai 7 jam aja sih. Oh, sehari. Oh, gue pikir tapi kan lumayan lama juga, ya, bro. lumayan lama sih. Tadi gue pikir 7 hari 7 malam nggak berhenti, dia 24 jam nari. Tapi mungkin kalau udah biasa jadi 1 hari full kali ya. Nggak tahu, tergantung leluhurnya kan. Itu dia.
Berarti leluhurnya apa? Sorry nih. Berarti leluhurnya keluar masuk dong. Mungkin 7 setelah jam 7 jam merasuki terus dia keluar masuk lagi. Kalau menurut gue sih ya, itu 7 jam itu dipatok sama pawangnya deh. Kayaknya ya, gue nggak tahu ya. Maksudnya kasihan nih orang ini Oh berarti tetap mungkin kemungkinan ya. Nggak tahu nih guys, gue masih mengira-ngira ya. Kemungkinan dalam waktu 7 hari itu roh leluhurnya tetap merasuki dia ya. Tetap sama menari ya. Wah, ini menarik banget ya. ya. Terus adat di Indonesia tuh banyak banget bro. Itu di luar nalar semua guys. Nah, setelah kerasukan itu, para penari akan berputar-putar di atas panggung selama 3 hingga 4 kali secara terus-menerus muter aja. Itu menurut sumber yang gue baca. Kayak gitu. Jadi penari sebelang itu capek. Capek, harus punya skill. Kalau dan bukan skill kali ya. Apa tuh? Ketahanan tubuh. Bener, endurance ya. Iya. Karena dia harus nari 7 jam muter-muter, merem jam muter, nggak sadar. Belum lagi kostumnya mungkin yang repot. Kostumnya emang agak ribet. Dan tapi tujuannya sih baik ya, karena untuk menolak bala. Itu ya menurut masyarakat di kebudayaan masyarakat tersebut ya. Oh, jadi dengan tari sebelang itu, kalau nggak dilakuin tari sebelang, ada pernah cerita? Kalau nggak salah gue pernah dengar tuh, masuk berita atau enggak ya? Kalau kalau ada suatu masa, ada keputusan masyarakat lah di sana, nggak tahu tahun berapa, lupa gue. Nggak usah ada tari sebelang, terus tiba-tiba satu desa kena musibah tuh. Berarti itulah alasannya untuk tetap dilaksanakan. Makanya sejak saat itu mungkin akhirnya mulai jadi kebudayaan yang harus tradisi. Terus menurut tradisi yang harus terus. Tapi yang mau gue tanyain adalah di 2 desa itu kenapa berbeda waktunya? Nah, itu juga menarik sih. Terus yang nari juga beda kan? Yang satu perawan, yang satu udah menopause. Iya kan? Kenapa Kenapa seperti itu? Guys, yang tahu boleh deh komen di bawah. Menari tari sebelang itu tapi berarti nggak ada sanggarnya ya, atau nggak ada? Diajarin nih gerakannya berarti random ya? Random kan, tergantung leluhurnya mengarahkan kemana gitu. Jadi berdasarkan ketukan gendingnya itu kan, tadi ya. musiknya itu kan. Berarti kemungkinan gendingnya juga dirasuki leluhur juga kali ya? Mungkin ya. Wah, gua nggak tahu sih. Ini perkiraan gua doang sih. Mungkin ya, gue jadi mikir. Soalnya kan dia yang mengarahkan kan. Berdasarkan musiknya. Tapi kan gerakannya random juga. Iya sih. Berdasarkan. Terus ada informasi apa lagi nih? Itu sih yang bisa gue dapetin, nggak banyak sih. Iya, menarik sih. Gue jadi penasaran tuh. Gue pengen, ada nggak di YouTube? Ada. Nanti gue pengen abis ini nih gue langsung kepoin nih. Gerakannya kayak apa? Terus kostumnya lu bilang kan ada. Kostumnya ada daun. Jadi dibikin apa sih? Kayak poni. Iya, bener kayak poni, panjang. Oh iya. Jadi dipotongnya segede gini nih, terus dilipat-lipat gitu panjang gitu. Oh. Jadi kayak rambut gimbal. Bener. Tapi dari daun dan pisang kalau nggak salah deh. Oke. Ya gitu aja sih. Guys, kalau kalian punya info lebih lengkap nih, boleh sih ya kasih kolom komen atau DM Instagram kita ya kan? Iyalah. Nih di sini DM lah supaya kita bisa ngobrol bareng di sini. Follow DM, terus email juga boleh nih, emailnya di sini. Kalau kalian punya cerita-cerita adat, kebudayaan atau cerita horor ya yang menarik buat kita berdua bahas nih, monggo langsung gas DM atau komen juga boleh. Mau cerita panjang lebar di komen, emang ada batasnya? Komen YouTube nggak ada. Gratis. Kita baca pasti ya. Langsung aja guys, kita klik tombol komen, subscribe, share juga biar kita makin semangat lagi. Oke. Kayaknya segitu aja sih Bri, cerita dari gua nih tadi sebelang. Nanti kalau ada cerita selanjutnya gua akan bercerita dengan kalian, dengan Bri juga di sini. Dan Bri juga harus bercerita sama kalian. Pasti. Nanti gua cerita juga. Gitu aja sih. Ya. Lo ada yang bertanyakan? Gua udah nanya mulu dari tadi kan. Iya. Lu juga udah jawab mulu. Daripada kita capek ngomong, kita selesaikan saja video ini. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dan bye.